Jessica ini sangat menaruh perhatian besar terhadap lingkungan. Nah, bersama temannya, Kakak Juliana Gunawan membangun usaha yang diberi nama Demi Bumi ya. Nah, kegiatan utamanya adalah mengedukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi, ini sharing bermanfaat banget, penting banget. Jadi bagaimana usaha yang teman-teman lakukan ini bisa bermanfaat tidak hanya berdampak pada ekonomi ya, namun juga terhadap lingkungan. Yuk teman-teman, kita panggilkan Kak Jessica Halim. Kepada Kak Jessica, waktu dan layar kami persilakan. Yeay. Langsung. Halo semuanya, saya Jessica Halim, saya co-founder dari Demi Bumi. Seperti yang di slide yang saya share di sini, yuk kurangin sampah mulai dari diri sendiri, kurangin sampah mulai dari rumah tangga kita. Jadi saya backgroundnya sebetulnya desainer, bukan aktivis lingkungan. Jadi pengetahuan saya terhadap sampah sebetulnya nol. Tapi saya berniat untuk belajar, untuk mengetahui lebih lanjut, sebetulnya ada apa dengan sampah kita dan apa hubungannya sama pekerjaan kita sebetulnya. Karena setelah 13 tahun menjadi desainer grafik, ngerjain branding dan packaging, saya sadar bahwa desainer itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengubah konsumen. Kenapa enggak kita mengubahnya di sisi sebaliknya, bukannya nyampah, justru kita mengajarkan konsumen untuk tidak nyampah. Itulah misi saya berada di sini untuk sharing ke teman-teman bagaimana perjalanan Demi Bumi dari 2018 sampai sekarang 4,5 tahun lamanya, dan kita berhasil mengembangkan lebih dari 200 produk dan berhasil untuk expand masuk digital juga, dan saya akan share berbagai macam cara, tips and tricks bagaimana kalian bisa memasarkan produk via digital juga ya. Dan apa sih Demi Bumi? Demi Bumi sebetulnya adalah suatu wadah di mana teman-teman ini bisa mengurangi sampah dengan wadah. Pertama bisa pakai yang ada di rumah atau pakai wadah yang bisa dipakai ulang, dibawa berkali-kali. Dan ini yang menjadi solusi produk kita. Karena seringkali ketika kita membeli produk, kita pakai, buang. Kebiasaan ini yang harus kita ubah. Kenapa kita nggak membeli produk yang kita pakai, habis itu dipakai terus, bahkan selamanya. Jadi kita nggak ada sampah sama sekali. Jadi fokus dari Demi Bumi adalah menyediakan solusi inovasi produk, bahkan mengolah sampah, di mana olahan sampah yang kita olah, yang kita namakan daur naik atau upcycle, mengubah sampah menjadi material baru, bukan menjadi material mati yang tidak terdaur ulang, bahkan bisa dipakai ulang. Jadi yang tadinya sekali pakai bisa dipakai berulang-ulang. Dan ini ada beberapa ilustrasi 1, 2, 3, 4, sampai 7 ini sebetulnya sebagai contoh di mana perjalanan kita bisa berawal dari apa yang kita bisa. Kita cicil aja dulu. Bawa tote bag, lihat tempat sampah kita kalau cuma satu ya, tambahin, kasih kode tempat pilahan sampah, bukan tempat sampah. Jadi bukan membuang sampah lagi, tapi memilah. Itu menjadi solusi semuanya. Menolak semua barang-barang yang sekali pakai. Menolak styrofoam, menolak botol sekali pakai. Bawa tumbler sendiri, bawa wadah beli daging, bawa wadah beli ke pasar, bawa wadah kemanapun kita pergi dan belanja. Dan ternyata konsumen itu mempunyai peranan yang sangat penting agar manufaktur atau produsen atau pabrik yang menciptakan suatu produk juga berubah. Karena dengan mindset kita sebagai produsen yang minta untuk tidak nyampah, minta produsennya untuk tidak memberikan kita sampah sedotan, tidak memberikan kita styrofoam, tidak memberikan kita kantong plastik atau bubble wrap, ternyata produsen juga akhirnya memikirkan solusi-solusi yang sebetulnya bisa menjadi barang yang lebih baik atau compostable, bisa dikompos agar tidak nyampahin para konsumen gitu. Jadi kalau kita bersuara, produsen akan berubah. Suaranya apa? Misalnya, jangan pakai sedotan ya mas, gitu. Atau masukin wadah saya aja, nggak usah pakai plastik ya. Pakai tumbler saya aja, airnya masukin ke situ, atau misalnya kopinya, atau misalnya tehnya, atau bubble tea-nya. Atau pakai kertas aja deh, jangan pakai plastik. Atau saya kirim wadah ya, misalnya kita beli makanan gitu ya, kita beli ke restoran. Saya kirim wadah ya, saya pesan 5 jenis makanan, saya kirim 5 wadah misalnya. Nanti saya pick up.
Jadi banyak banget cara-cara atau kreativitas bukan produsen, kita konsumen ya, untuk supaya kita nggak nyampah. Karena pada akhirnya semua sampah yang kita hasilkan karena kita yang minta, karena kita yang bawa pulang. Tapi kalau dari awalnya kita sudah menolak, sudah mengurangi, pastinya produsennya juga sampahnya berkurang dan konsumennya juga berkurang, tentunya Indonesianya juga semakin bersih. Kalau misalnya kita belanja online, jangan pakai bubble wrap ya, atau masuk box aja. Nggak usah pakai plastik kurir ya. Dan ternyata 90% dengan saya ngomong ditanya penjual, itu bisa. Karena produsen juga nggak mau kehilangan konsumen gitu. Jadi kita bisa meminta SOP kita sendiri, walaupun kita di restoran, kita belanja online, kita ke supermarket, ke pasar, bahkan kita menjadi solusi buat mereka agar tidak nyampah juga. Jadi tindakan sekecil apapun, semua pasti berarti. Sekecil apapun, apapun yang kalian bisa ubah per harinya, per minggunya, atau per bulannya. Kalian belajar terus untuk mengubah, lama-lama semakin banyak yang kalian ubah, semakin banyak sampah yang kalian kurangin. Nah, ini adalah salah satu contoh produk awal kita ya. Net bag atau jaring katun serut. Ini kita mulai tahun 2018 November. Saya dan Juliana berinisiatif untuk menyebarkan solusi ini di semua supermarket. Kenapa? Kita beli buah harus pakai 5 buah harus pakai 5 jenis plastik. Habis itu kita pakai sebagai kantong sampah makanan. Kita nyebarin sekecil-kecilnya semua plastik-plastik kecil lagi gitu. Jadi semakin banyak mikroplastik yang disebarkan oleh kita karena kita memakai plastik-plastik dari si kantong buah itu sebagai sampah makanan. Sedangkan kenapa enggak kita pakai jaring serut, timbang per jenis, buahnya ditimbang per jenis, dalam satu kantong ini bisa 5 jenis buah, harganya tempel di sini aja. Jadi kita bisa menciptakan solusi sendiri untuk diri kita sendiri, karena kita akan bawa pulang semua sampahnya. Dan ini kita keluarkan 2018, terus banyak pemesannya. Jadi waktu itu fokusnya kita cuma satu, kurangin sampah plastik. Dari ngurangin sampah plastik ternyata banyak banget sampah-sampah yang kita pelajarin yang harus kita kurangin. Padahal awalnya cuma plastik. Produk kedua adalah pembungkus makanan berlapis lilin lebah. Jadi kita upcycle, kita mendaur sampah-sampah kain. Sampah kain itu adalah sampah yang paling banyak di dunia ya, fashion waste. Dan kita berhasil menciptakan solusi ini untuk teman-teman nggak cuma belajar gratis bikin sendiri, tapi juga yang malas bisa beli produknya gitu. Dan yang bikin adalah ibu-ibu rumahan pensiunan yang emang kita ajarin cara pembuatannya. Jadi semuanya circular economy juga bekerja, nggak cuma pendauran ulang sampah, tapi juga pemberdayaan masyarakat juga bekerja dengan baik. Dan ini adalah kain perca katun yang ada di rumah, kalian bisa lapisin dengan lilin lebah sama minyak kelapa, menjadi solusi pengganti plastik makanan. Apa itu plastik makanan? Plastik cling wrap, kita pakai buang. Padahal ini bisa menjadi solusi yang dipakai terus selamanya, bahkan kita bisa cuci. Namanya beeswax food wrap, adalah pembungkus makanan berlapis lilin lebah. Dan ini kita mulai dengan mengedukasi lewat susteran di Sunter. Waktu itu kita kumpulin ibu-ibu pensiunan yang nggak ada kerjaan di sana. Mau nggak belajar hal baru? Apa belajarnya? Belajar pengganti plastik dari kain perca. Nah, mereka excited banget dan dari sini akhirnya kita punya stok produk, akhirnya kita bisa jual gitu. Jadi ini bekerja secara organik, kita melihat bahwa ternyata apa yang kita kasih pelatihan ternyata nggak cuma bermanfaat untuk masyarakat, tapi juga bisa menjadi solusi pengganti plastik untuk masyarakat lainnya. Jadi manfaatnya double. Dan selanjutnya kita juga untuk si net bag, si jaring serut ini, kita banyak memberikan pekerjaan pada waktu itu pada pemulung, pada gelandangan-gelandangan yang tadinya sakit terus disembuhkan di rumah singgah. Mereka bantu QC, karena waktu itu jumlah orang kita masih sedikit gitu, masih cuma berdua, kita butuh orang, lama-lama dapat orang dari sini juga gitu, dari orang-orang yang kita ajarin. Dari orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan pekerjaan, pada akhirnya mereka bisa menjadi solusi produk pengurangan sampah ini. Jadi ternyata yang kita lihat dari perjalanan Demi Bumi ini, dari awal sampai sekarang, edukasi itu bisa berjalan
dengan cara berbisik. Berbisik selanjutnya lewat mana? Lewat Instagram, digital. Digital adalah satu media yang sangat penting untuk kita semua, di mana kita bisa menyebarkan solusi, nggak cuma di Jakarta doang kalau saya tinggal Jakarta, tapi semua negara, semua kota, semua seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi digital itu penting banget untuk kita masuk ke digital. Banyak orang melihat kita, banyak orang juga akhirnya memberi feedback kita untuk pengembangan produk, dan banyak orang yang kita bisa edukasi. Jadi kita fokuskan demibumi.id Instagram kita itu hanya pada kamus edukasi persampahan di Indonesia. Karena jarang banget kita punya kamus atau perpustakaan tentang sampah kita. Dan di sini kita ingin agar teman-teman bisa menyadari bahwa sampah kita tuh ternyata kandungannya ini ya. Terus supaya nggak nyampah itu kita gimana? Solusinya apa? Gitu. Jadi fokus di solusi itu penting juga. Dan dari waktu berjalan, ada edukasi, ada pemberdayaan masyarakat, akhirnya kita produk berkembang, akhirnya kita banyak dikasih tempat gratis, kita bisa jualan produk, dapat profit, dan akhirnya kita bisa mengembangkan ke inovasi produk selanjutnya. Jadi kita punya namanya Thank You Project. Thank You Project itu adalah pembelian dari barang-barang Demi Bumi, itu kita untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk solusi pengurangan sampah sekali pakai ini. Jadi solusi lewat Instagram, solusi lewat solusi produk gitu ya. Bahkan kita banyak memberikan workshop-workshop gratis, nggak cuma dari kita, tapi juga kita banyak didanain sama orang-orang yang memang ingin berpartisipasi atau berkolaborasi dengan Demi Bumi. Dan nggak cuma komunitas, nggak cuma sekolah yang minta diajarin, tapi juga korporasi dan instansi pemerintah. Jadi solusinya menjadi menyeluruh, ternyata semuanya dapat solusinya. Dan fokusnya hanya satu, pengurangan sampah rumah tangga. Karena dari rumah tangga kita bisa ngurangin semua sampah yang kita hasilkan di tempat lain, di sekolah, di kantor, dan di mana-mana. Jadi ini ada beberapa klip foto waktu saya ngajar. Ini ngajar di musola lewat komunitas Teras Cerdas. Ini komunitas belajar gratis di musola. Jadi banyak anak dan ibu-ibu pemulung yang kita ajarin untuk pembuatan beeswax food wrap. Ini waktu itu kita ngajar di Nalah Kita. Ini komunitas gratis juga di lapangan terbuka di Kuningan. Jadi semua orang boleh belajar gratis, fokusnya ke anak-anak PAUD waktu itu, tapi pada akhirnya ada tukang gorengan juga belajar. Jadi ternyata edukasi itu bisa datang sendiri orangnya juga gitu, asal ada wadah aja. Kita juga ngajari sekolah, jadi banyak sekolah manggil kita untuk edukasi anak-anak di sekolah. Sekolah juga, korporasi, jadi banyak juga korporasi yang sudah mengarah ke sustainable product. Mereka juga ingin pegawainya juga mengerti, bagian marketingnya juga mengerti bahwa perubahan terhadap mindset rumah tangga itu penting, dan kita edukasi mereka. Banyak didanain oleh perusahaan-perusahaan dalam kegiatan edukasi umum juga ya. Bisa ada di mall, bisa ada di event-event, bahkan kita juga diundang untuk berikrar pemuda sama Bappenas untuk menjaga lingkungan Indonesia agar tetap bersih. Sama waktu itu sempat juga diundang sama Kopassus untuk mengajar 200 sampai 300 ibu-ibu Kopassus. Jadi menarik sekali ya, dari solusi produk akhirnya ternyata yang belajar menyeluruh gitu. Jadi ya Demi Bumi berkembang secara organik, kita nggak pernah beli follower, kita nggak pernah beli kita nggak pernah ngiklanin ya dari 2018. Jadi kita pengen ngeliat nih selama 4,5 tahun perkembangan kita ini nge-grab attention orang tuh bekerja atau enggak, itu penting banget dengan kita nggak beli follower. Karena kita jadi tahu, oh orang benar-benar suka nggak dengan apa yang kita edukasi. Karena kita sebetulnya tidak teriak-teriak, tidak menjelek-jelekan orang, tapi ya udah fokus di solusi aja. Karena semua orang perlu solusi kok. Baik sekolah, umum, korporasi, pemerintah, semua perlu solusi. Kira-kira itu aja dari saya. Saya Jessica Halim, semoga hari ini bisa menjadi hari yang inspiratif buat teman-teman sekalian, bisa membawa semangat untuk teman-teman sekalian untuk masuk ke era digitalisasi. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Thank you.
Oke. Berapa lama? Oke, keren ya Kak Jessica sudah mengutarakan gimana produk-produk yang ramah lingkungan ini ternyata bisa dan menarik dijual loh ya. Nih kita lihat nih di sini ya ada beragam produk yang tidak hanya ramah lingkungan tapi juga menarik ya kemasannya ya teman-teman ya. Cakep banget. Ini ada tempe kit nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat tempe di rumah, terus juga ini ya ada kantong belanjaan kalau teman-teman pergi ke supermarket ya ke Alfa pastinya juga perlu ya kantong belanjaan seperti itu. Nah, Kak Jessica ini sudah membuat nih ya. Jadi tidak hanya ramah lingkungan tapi juga keren loh kalau dipakai ya bisa buat OOTD, OOTD ya teman-teman seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah di-capture di ruang Zoom ya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana nih produk ramah lingkungan diminati namun kemasan produk ramah lingkungan ini tidak ramah di kantong. Wah, nanti bisa tanya ya Kak Jessica nih. Gimana nih Kak, apakah kemasan seperti ini cakep banget, apakah benar tidak ramah lingkungan, apa tidak ramah di kantong, nanti bisa didiskusikan biar harganya tetap bisa, harga produksi tetap ramah di kantong tapi juga desainnya bagus ya. Terus juga produk-produk seperti ini kan memang desainer ya yang yang membuat. Apakah kita nih ya pelaku UMKM yang orang biasa gitu ya tidak bisa mendesain, bisa nggak sih bisa punya produk seperti ini gitu ya. Dan lagi ada juga nih pertanyaan ya dari teman-teman yang produksi bahan pewarna alam ya seperti dari akar, batang, daun-daunan. Namun ternyata gimana ya kok peminatnya sedikit gitu ya, bagaimana produk ini bisa laku ya karena misinya sama ya, tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun juga bisa mengembangkan dari lingkungan itu sendiri. Nah teman-teman pasti ingin mendengarkan ya gimana tanggapannya, yuk kita ikuti ya apa nih tips and trick dari Kak Jessica ya, karena beliau tidak hanya memproduksi ini juga tapi seorang graphic designer. Silakan Kak Jessica. Halo lagi, ya kita balik ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Saya recap lagi ya, saat ini produk ramah lingkungan sangat diminati. Namun Kak, ternyata biaya kemasan ramah lingkungan tidak ramah di kantong, Oke. Terus gimana caranya menekan harga produksi dengan desain yang bagus? Oke. Memang kalau kita mau memajukan atau mencintai bumi kita dan kita mau fokus di bahan-bahan yang lebih alami, misalnya ini sabun. Kalau di supermarket kebanyakan kan pakai plastik ya, karena memang aturan BPOM tuh sabun harus pakai plastik. Tapi kita akalin pakai plastik singkong, harga 5 kali lebih jauh. Tapinya yang kita edukasi ke masyarakat, mereka membeli ini tuh mereka nggak nyampah mikroplastik. Mereka membeli ini ketika mereka buang, ini adalah pupuk untuk tanah mereka. Mau pilih polusi atau mau pilih solusi gitu aja sih. Jadi kita harus ada edukasinya, kenapa kita pakai bahan seperti ini sebetulnya. Oke, nilai tambah dari yang ramah lingkungan itu ya kita yang edukasi gitu. Jadi ada harga sebetulnya ada sebabnya kenapa. Orang itu pupuk, yang ini malah jadi pencemaran gitu. Sama kayak kita makan. Kenapa makanan organik lebih mahal dibanding makanan yang kimia, pupuk kimia. Pupuk kimia sebulan udah panen, pupuk organik misalnya 3 bulan baru panen. Ada jangka waktu panennya lebih lama, nggak lebih cepat gitu. Jadi pastinya harga lebih mahal. Tapi kita juga dengan kita masuk ke digital, kita kan udah mengurangi cost. Kalau kita pikirannya seperti itu. Jadi kita alokasikan cost-cost kita itu ke yang lainnya juga gitu. Oke, kita memang profitnya tidak sebanyak di produknya. Tapi ya makanya kita masuk ke digital gitu. Consignment-nya sekitar 3-10% dibanding kalau di toko-toko sekitar 20
25%, 30% gitu kan. Jadi kita mikirnya lebih ke arah situ sih. Dan kita juga mikirnya kita nggak mau nyampain teman-teman kita. Terus kalau misalnya packaging, kalian bisa pilih packaging yang daur ulang, kertas-kertas daur ulang ini. Ini bisa kalian akalin dengan sistem printingnya agar murah. Mungkin banyak dari konsumen-konsumen atau klien-klien desain company kita dulu kalau misalnya diarahin ke sini tuh takut, nggak mau satu warna, nggak mau pakai kertas-kertas daur ulang, karena mereka takut tidak eye catching, karena nggak ada warna. Tapi dengan kita membuat seperti ini, kita different dari yang lainnya. Saya orang kemasan. Untuk grab attention di supermarket, di mana-mana kita harus be different. Kalau kita nggak beda, orang nggak ngelihat. Sama kayak kita pakai baju. Kalau kamu bajunya sama semua, seragam, ya kamu nggak dilihat. Kalau kamu bajunya warnanya beda sendiri, kamu dilihat. Jadi, itu yang kita masukkan ke bagaimana cara kita memasarkan produk kita di kemasannya. Dan so far ya, dari apa yang sudah kita lakukan, bahan seperti ini tuh ramah di kantong kok. Sangat ramah di kantong. Jadi udah satu warna terus dia kertas daur ulang, itu ramah di kantong dibandingin yang warna dari itu lapis plastik atau dia laminated gitu. Jadi jangan pilih yang laminated ya. Oke, kalian berpikir itu anti air. Sekarang zaman dulu kenapa postcard itu aman ya sampai rumah? Postcard. Masih ingat apa postcard nggak? Atau surat gitu ya. Kenapa itu nggak basah semua? Sekarang semua surat-surat diplastikin. Ketakutan basah gitu. Jadi mindset ketakutan ini yang harus kita rubah gitu. Kita pakai bahan ini, kita kirim kemana-mana, ke Bali, ke Kalimantan, ke Papua, pakai boxnya juga kita pakai lakban air, tidak diplastik kuririn, nggak masalah. Nggak pernah ada komplain rusak atau basah atau hancur gitu. Kita sudah kirim ke Singapura juga sekarang. Udah masuk di Thanks Orchard. Jadi semua bisa dan kita udah buktiin ini semua bisa gitu. Yang pertanyaan kedua ya, saya melihat produk yang ramah lingkungan didesain sangat bagus dan menarik. Namun di tempat saya produk kemasan ramah lingkungan belum populer. Boleh spill Kak, produsen kemasan ramah lingkungan. Oke. Sekarang semua source material tuh gampang dicari di online shop, intinya gitu. Bahkan kertas kayak lakban air itu banyak banget mereknya. Terus kertas-kertas ramah lingkungan, cari kertas craft paper, KRAFT ya, craft paper, itu ada gramasinya beda-beda. Jadi kalau misalnya untuk kemasan yang mungkin butuh boxnya lebih tebal, biasanya pakai 280, 200 atau 300 gram gitu ya. Ada juga yang cuman wrap seperti ini bisa pakai 100 gram. Jadi gramasinya beda-beda, kalian bisa sesuaikan dengan barang yang kalian sediakan atau bentuk dari desainnya. Itu banyak kok di online, bahkan langsung kontak ke percetakannya, langsung direct ke percetakannya. Saya mau kemasannya seperti ini nih, gitu misalnya, seperti Demi Bumi misalnya contohnya gitu misalnya. Bahannya seperti itu misalnya. Jadi ada reference itu juga membantu ya, agar percetakan juga mengerti apa yang kita mau. Itu bahan apa ya yang bahan seperti ini gitu. Jadi kita juga bisa mengedukasi diri kita untuk belajar bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti apa. Bahkan kertas-kertas yang sudah hasil daur ulang juga udah banyak yang bahannya berlapis putih ya, berwarna putih, itu udah banyak materialnya. Jadi kalian tinggal research di Google juga banyak kok di situ nama-nama kertasnya apa aja. Kalian bisa tinggal cek namanya, terus habis itu kasih tahu percetakannya, saya mau pakainya ini. Kira-kira itu sih yang kita lakukan dalam percetakan dan mengemas produk. Dan salah satu tips ya untuk teman-teman mengemas produk di Demi Bumi ini, kita tidak memakai lem. Karena ketika kita memakai lem, orang akan merusak boxnya, habis itu nggak bisa pakai lagi. Jadi di semua box ini, kita selalu tulis pakai kembali boxnya. Caranya gimana? Karena kita tidak memakai sistem lem, orang bisa tinggal lipat balik gitu.
Jadi bisa dibuka tanpa disobek dan lipat balik untuk dipakai kembali, misalnya untuk kado, kasih kado atau gift ke kerabat atau ke siapapun yang ulang tahun atau untuk mengirim barang. Bahkan seringkali kita juga tetap pakai box ini yang ada ya, box-box bekas yang ada untuk ngirim barang. Jadi karena orang udah tahu konsepnya kita itu ramah lingkungan, orang nggak akan komplain. Emang orang mintanya tuh sesuatu yang nggak nyampah soalnya. Kalau misalnya memang kita sudah memberikan solusi seperti ini, bukan yang cantik-cantik gitu. Yang penting gue nggak nyampah, itu aja gitu. Terus ya kita tinggal, sistemnya namanya locking system ya, kalau misalnya di desainer ya. Jadi locking system atau cara lipat, die cut papernya gimana, cara bikin garis lipatnya seperti apa. Jadi nggak ada lem sama sekali, boxnya bisa dipakai ulang. Tuh. Terus banyak juga mungkin orang bertanya, terus nanti dibuka-buka nggak sama orang? Terus nanti barangnya hilang nggak? 98% kita udah masukin di 99,5% kali ya, kita masukin di toko-toko. Nggak ada yang ngambil barang. Bisa dibuka boxnya, bisa dilihat barangnya. Cuma ada kejadian 1 kali doang. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kita willing untuk berubah dan memberikan solusi ke konsumen kita. Pada akhirnya konsumen senang. Pada akhirnya konsumen foto terus repost di Instastory mereka. Itu kan marketing gratis ya buat kita gitu. Jadi itu yang sebetulnya benefit tambahan buat kita semua ya. Terus yang ketiga, di kita ada usaha kelompok membuat kain dengan pewarna alami. Jadi bahan-bahannya dari akar, batang, daun. Namun sayang sekali produk kita tuh nggak laku. Bagaimana strategi penjualan agar produk ramah lingkungan seperti kain dengan pewarna alam tuh laku? Saya suka banget sama produk-produk seperti itu. Sebetulnya kalian bisa masuk ke bazar-bazar yang memang arahnya sustainable gitu ya. Bahkan bazar-bazar kalau di Jakarta sih semua arahnya udah ke arah situ gitu ya. Jadi walaupun itu pasar normal, tapi pasti banyak produk-produk sustainable sekarang. Jadi nggak mesti juga harus pasar seperti itu. Kalau pasar seperti itu malah kadang-kadang banyak saingannya. Jadi ya ada di mana-mana, tapi juga edukasi tentang kenapa itu lebih baik untuk lingkungan. Jadi ada props dari pewarnanya, bahan-bahannya seperti apa, terus hasilnya seperti apa. Bahkan kalian bisa bikin kayak workshop berjalan seperti apa yang kita lakukan untuk mengedukasi. Karena orang kalau nggak dikasih edukasinya, orang juga pertama nggak tahu manfaatnya. Kalau nggak tahu manfaatnya, nggak mau beli. Jadi contohnya Beeswax Food Wrap itu waktu itu kita banyak kasih workshop gratis. Dengan kita kasih workshop gratis, orang jadi tahu, oh ternyata cara bikinnya setrika nih pakai baking paper. Oh gampang ya. Tapi terus mereka mau buat sendiri juga males. Yaudah gue beli aja gitu. Jadi kita kasih edukasi gimana cara bikin eco-print atau misalnya kayak celup dengan pewarna alami, misalnya kasih workshop misalnya di mana-mana di event-event, terus jual barang juga di situ. Jadi orang selain ngerti dapat ilmu, tapi mereka yang udah ngerti, udah paham tentang manfaat dari pakai baju itu, mereka juga jadi support apa yang kalian lakukan. Jadi edukasi itu penting banget kalau menurut saya. Dan masuk ya punya Instagram yang bagus, yang ngejelasin tentang oh ini bahan ini tuh bahannya berasal dari pohon apa, terus warnanya jadi gini, jadi keren gitu ya. Peralihan dari source material menjadi bahan yang barang yang keren itu suatu edukasi yang menarik yang orang juga sebetulnya mau follow gitu. Bahkan kasih DIY tips misalnya ya kalau ya pewarna alam yang aku udah pernah nyoba, biji alpukat itu kan jadi pink, itu kan keren banget ya gitu. Kayak mungkin kalian gak jual yang itu, tapi kasih tips and tricks gitu, bikin home DIY seperti apa, itu akan membuat orang jadi ada ketertarikan untuk follow Instagram kalian terus. Jadi nggak mesti produk. Kadang-kadang kalau kita masukin produk-produk kita terus, orang akan males ngikutinnya gitu. Lu terlalu jualan. Tapi dengan kita ya udah memberikan informasi aja semua yang bermanfaat, yang masih related, orang akan follow itu. Kak, kalau mau akses pelatihan bagaimana? Nah, pelatihan apa nih? Pelatihan, kita lagi ada workshop tempe gratis di alun-alun, tanggal 6 Juni, itu Hari Tempe Nasional.
Jadi itu pelatihan salah satunya yang terdekat di Demi Bumi, bikin tempe di alun-alun, tanggal 6 Juni jam 10.30 sampai jam 12, gratis. Jadi kalian bisa lihat di Instagram kita. Ada lagi pertanyaannya? Oke, ada masukankah untuk bisnis catering baiknya pakai kemasan apa agar ramah lingkungan? Oke, bisnis catering itu sering banget ya kalau saya lagi ngajar banyak yang nanya. Saran saya, besek. Dengan kalian memakai besek untuk makanan, pertama kalian memajukan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jadi dibandingin pakai plastik memajukan pabrik yang nyampahin polusi dan pencemaran, kalian memajukan pemberdayaan masyarakat. Another UMKM lagi jadi jalan, jadi maju lagi. Dan besek itu sebetulnya solusi yang udah lama ya, dari dulu sampai sekarang ya. Dan masih bisa dipakai, dan sekarang beseknya udah keren-keren bentuknya gitu kan. Bahkan kalian bisa pilih mau pakai daunnya apa gitu. Sekarang tuh udah kayak gitu, udah bukan besek bambu lagi gitu ya. Jadi ini contoh sebenarnya produk makanan tapi DIY kit bikin tempe sendiri. Jadi udah ada kedelainya, ada raginya, ada perendam kacangnya, sama ada cara pembuatannya. Dan kita pakai ini walaupun botolnya itu kaca, nggak pecah karena kita pakai bubble wrap kertas. Mungkin saya bisa buka. Tapi kalau misalnya makanan, saran saya untuk pembagian misalnya nanti ada nasi, ada sambal gitu, ada timun, ada kerupuk gitu ya, pakai daun. Daun itu sekarang bisa dilipat macam-macam kan. Dari zaman dulu sih bisa dilipat macam-macam, bisa lipat segitiga, segi 4, kerucut gitu ya. Indonesia tuh kaya akan aneka jenis daun pembungkus. Salah satunya yang sering dipakai daun pisang. Tapi sebenarnya banyak banget daun-daun lain ya. Misalnya kalian ke Belitung, itu daun simpor. Tempe, tahu, itu dibungkusnya daun simpor. Jadi setiap daerah di Indonesia itu kadang-kadang mereka menyesuaikan, mereka itu lebih banyak daun apa. Dan Indonesia kaya akan daun pembungkus gitu. Jadi jangan mencintai cuma satu jenis plastik doang, tapi pikirkan kembali daun-daun yang sebetulnya dari dulu sampai sekarang masih ada. Daun pisang itu murah dan masih bisa dipakai. Saya salah satu penjual makanan juga, makanan by PO. Saya bikin tempe. Saya bungkusnya pakai apa? Saya bikin tempe nggak pakai plastik pas fermentasinya. Saya pakai mangkok yang ada di rumah, tutup dengan kain lembab. Bungkusnya pakai daun pisang yang ada di kebun saya, pakai daun kunyit yang ada di kebun saya, pakai daun kecombrang yang ada di kebun saya. Lihat lagi sekitar kita ada daun apa, nggak mesti beli juga gitu. Untuk teman-teman yang masih tinggalnya daerahnya hijau atau bahkan kalian nanam, tinggal petik pakai. Itu nyaman sekali. Kadang-kadang kita lupa dengan apa yang ada, kita lupa lihat kembali apa yang kalian punya. Jadi untuk sup, terutama kalau makanan sup-supan, saya ada opor gitu ya. Kalau ayamnya, waktu itu saya dapat makanan teman saya untuk ayamnya tetap dibungkus sama daun. Untuk supnya, sausnya pakai botol dia. Pakai botol. Kalau ini kan botol kaca mungkin mahal, ya pakai botol-botol yang bisa dipakai jus. At least itu bukan plastik yang tidak bisa daur ulang. Apa itu plastik tidak bisa daur ulang? Misalnya plastik kiloan, saset-saset kiloan, saset-saset siomay gitu ya, plastik-plastik transparan itu yang buat sup-sup itu nggak bisa daur ulang. Ya, jadi pakai plastik yang bisa daur ulang. Jadi orang bisa pakai ulang. Kalau misalnya jual makanan pakai jar misalnya gitu. Jadi kita memikirkan kalau saya memikirkannya gini. Kalau saya yang beli produknya, saya mau dapat sampahnya seperti apa? Mungkin sesimpel itu aja sih. Jadi kita mikirnya, kita sebagai customer-nya, kita mau dapatnya apa bahannya. Gitu, itu mungkin akan lebih mudah. Memang mungkin secara kerepotan akan lebih repot gitu ya dibandingin pakai plastik, sedikit lebih repot. Tapi ketika itu udah menjadi kebiasaan, justru itu menjadi praktis kalau buat saya. Sama, dulu begitu saya ganti dengan lakban air, dari tadinya lakban plastik, ini tinggal sobek, kasih air, tempel. Aduh, mesti sobek, kasih air, tempel, sobek. Tapi lama-lama, gampang ya, cepet ya. Cuman siapin aja, kita menemukan caranya sendiri, cara cepetnya akhirnya. Oh, kasih mangkok aja isi air, pakai tangan aja, nggak usah spray, tangan, olesin, sobek, tempel. Malah lebih cepet gitu loh. Jadi kita nggak usah pakai tool yang buat gunting segala.
Jadi percaya deh sama saya, kalau misalnya kalian sudah mengarah ke kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, kalian sebetulnya akan belajar lebih banyak lagi yang kalian miss out sebelumnya gitu loh. Oh gila ya, dari dulu kenapa gue baru sadar sekarang gitu. Gitu. Terus Kak Jessica, bagaimana bisa mengurangi sementara sampai saat ini produksi yang tidak berhenti, contohnya plastik itu sendiri, karena kita sepertinya sudah ketergantungan dengan butuhnya produk plastik ini. Nggak usah dipikirin, menurut aku kadang-kadang kalau misalnya semakin kita dipikirin ini kapan ya plastiknya berkurang-kurang ya, semua orang masih pakai plastik, kita yang capek sendiri gitu ya. Jadi ya itu, kalau aku saran dari aku adalah kita cicil apa yang kita bisa gitu. Jadi oke, kalau misalnya ini kalau bukan untuk jualan ya, barang jualan, misalnya untuk keseharian kita, awal bawa tote bag. Dari tote bag kita lihat, kita selalu bawa tote bag udah biasa, udah nyaman, kita selalu lihat, oh isi tote bag kita apa ya? Kita nih banyak snacking ini semua sampah, atau misalnya banyak refill sabun ini semua sampah. Oh saya pindah kemana ya misalnya? Aduh, refill sabun ternyata itu multi layer, nggak bisa daur ulang, saya nggak kirim ke bank sampah. Dulu saya seperti itu belajarnya. Ya udah saya pakai buah lerak, tinggal rebus, udah jadi sabun. Gitu. Jadi, udah penghematan, bikin nggak eksiman, anak saya soalnya eksim gitu ya. Itu pengaruh banget soalnya, sama gatel, kulitnya iritasi. Jadi, dengan kita belajar sendiri, dengan kita berubah, yang saya pelajarin adalah ternyata kita banyak merubah orang lain. Jadi mungkin kita nggak usah fokus sama orang lain, tapi kita fokus dari apa yang kita bisa ubah saat ini. Ternyata dengan kita menjadi contoh, pelan-pelan orang yang melihat dan mau berubah akan berubah. Itu yang saya alamin. Teman-teman saya yang tadinya saya nggak tahu dia akan ngompos, akhirnya mulai ngompos gitu. Gue juga mau dong berkebun kayak lu, kayaknya seru banget. Oke, apa aja sih gini-gini? Oh, gue cuma pakai sampah makanan di rumah kok, nggak beli-beli pupuk. Oh, ya udah, terus akhirnya dia mulai ngompos, dia beli komposter, dia bikin kompos sendiri dari sampah makanan gitu. Jadi memperlihatkan semua manfaatnya dari apa yang kita lakukan untuk mengurangi sampah ini, ternyata teman-teman juga melihat manfaatnya juga, dan itu yang membuat mereka mau berubah. Tapi perubahan mereka itu mungkin nggak akan berlangsung seperti instan seperti itu. Mereka akan lihat lama-lama akhirnya mereka oke, this is it, gue mau berubah gitu. Jadi ada waktunya sendiri dan mereka akan mengubah kebiasaan yang mereka bisa juga pelan-pelan gitu ya. Jadi itu aja sih tips dari aku. Bahasanya mungkin bukan mengurangi ya, tapi mengelola. Karena sampai saat ini pun masalah sampah tidak pernah selesai. Bagaimana juga langkah edukasinya dalam keadaan sekarang. Oke, bahasanya bukan mengurangi tapi mengelola. Masalah sampah belum selesai. Oke, kita harus jalan semuanya sih. Karena misi dalam pengurangan sampah itu kita 5R kan ya. Reduce, reuse, repair, refuse, apa satu lagi? Recycle, benar. Komen. Ya, refuse kadang-kadang kita suka lupa. Mungkin kita selalu ngurangin, udah, ngelola udah, tapi refuse itu maksudnya ya udah, yang nggak usah dibeli gitu ya. Melihat kebutuhan kita tuh sebetulnya nggak usah over maksimalis gitu loh. Jadi seminimalis mungkin gitu. Misalnya perempuan ya, perempuan itu sampah kosmetiknya tuh paling banyak di rumah tangga. Sesimpel itu. Perempuan tuh sampahnya paling banyak sebetulnya. Nggak cuma kosmetik, menstruasi juga. Menstruasi aja ya, fokus di satu hal, menstruasi. Selama kita menstruasi, selama masa perempuan menstruasi itu sudah menyebarkan 11.000 pembalut sekali pakai. Habis itu siapa yang mengelola? Pernah tahu siapa yang mengelola? Pernah lihat siapa yang mengelola? Enggak. Dan ternyata hasil riset yang waktu itu kita pernah lihat, popok bayi itu banyak, popok pembalut itu banyak ditemukan di sungai, 37% di Indonesia. Jadi kalian tahu apa yang kita pakai itu larinya kemana kalau kalian mau belajar. Dari situ akhirnya kita mengubah kan. Jadi refuse. Dari refuse abis itu kita gantinya pakai apa gitu. Oh, pakai pembalut yang pakai ulang, sama aja kayak baju dalam kita gitu. Itu udah mengurangi banyak banget. Saya udah 5 tahun pakai pembalut pakai ulang. Pertama, nggak usah bebelian. Tinggal cuci pakai.
gitu. Jadi hemat, praktis, tapi mindsetnya kita yang harus diubah. Kadang-kadang orang melihat yang sekali pakai itu praktis. Praktisnya dari mana? Orang itu akhirnya menjadi sampah, praktis sesaat doang gitu kan. Jadi mengurangi, mengelola, tapi juga menolak itu penting ya. Sama setara dan memperbaiki gitu ya. Kalau misalnya ada baju-baju yang rusak ya diperbaikin aja, dipakai kembali gitu. Jangan dibuang. Jadi kadang-kadang baju-baju yang udah bolong, aku jadiin tali gitu ya. Kalian bisa lihat beberapa komunitas-komunitas yang memang mengajarkan bagaimana mendaur ulang kembali bahan yang ada di kita yang udah jadi sampah. Misalnya plastik jadi tali rafia gitu. Itu kan satu media tapi bisa diaplikasi ke media yang lain gitu. Ya udah saya aplikasiin ke baju yang udah bolong gitu. Cara guntingnya seperti apa akhirnya jadi tali gitu. Dan itu talinya bisa dianyam slap-slip bisa jadi mat, bisa jadi apapun gitu. Jadi ya menurut aku penting untuk kita semua saling berbagi tips and tricks ke teman-teman lah ya untuk supaya mempermudah solusi bisa menyebar. Itu salah satu edukasi yang mungkin kalian bisa lakukan. Kalau pertanyaannya gimana caranya edukasinya ya. Terus yang selanjutnya menurut kakak, jika industri-industri besar tidak di-push untuk ramah lingkungan, apakah yang kakak lakukan akan berdampak? Kalau buat aku, kalau aku pelajarin, sampah rumah tangga itu yang lari ke TPA itu 48%. Jadi nggak usah mikirin sampah pabrik aja gitu, sampah rumah tangga itu udah 48%. Jadi kalau kita bisa memperbaiki seluruh rumah tangganya kita, pelan-pelan memberi contoh ke tetangga-tetangga atau teman-teman atau kerabat atau saudara kita untuk mengurangi, kita bisa mengurangi banyak sekali gitu. Kalau urusan industri, kita bisa sounding, kita bisa dengan apa yang Demi Bumi lakukan, akhirnya kita banyak diundang ke korporasi, itu sebetulnya juga mengedukasi mereka gitu. Dan sekarang mulai banyak pesanan hampers yang upcycle dari mereka. Itu juga sebetulnya mereka juga membantu dengan pesan barang sama kita, itu membantu selain edukasi berjalan untuk ya eventnya mereka, tapi juga membantu pengolahan sampah yang kita lakukan. Kita ngolah upcycle tuh mengolah sampah tirai jendela menjadi tas, mengolah sampah tirai jendela menjadi pouch sedotan, saya nggak taruh sini. Mengolah saset biji kopi menjadi snack pouch, ya, mengolah toothpaste, pasta gigi, itu kan wadahnya, itu kita bersihkan, kita ambil dari Bantar Gebang, beberapa orang di sana ambilin terus minta bersihin, terus kita bayar per satuan, kita jadiin tag untuk tas pilah sampah kita, tag untuk planter bag yang kita buat dari upcycle tirai jendela. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita nggak usah mikir terlalu besar gimana caranya ngubah industri. Ternyata apa yang kita ubah, apa yang kita sudah buat sebagai solusi, pelan-pelan juga ngubah mereka kok. Karena kita memberikan contoh. Tuh. Nextnya, Kak, apakah kakak buat konten tutorial yang bisa kita contoh secara detail? Tutorial apa nih? Tutorialnya banyak di Demi Bumi, sebetulnya banyak di YouTube. Di YouTube itu udah beberapa kayak seminar-seminar yang kita lakukan, bikin tempe, urban farming, kompos, milah sampah, ngolah sampah mandiri, itu ada di YouTube-nya Demi Bumi. Cuman memang suka kita fokusnya bukan di iklan sih, jadi kadang-kadang emang ada tapi kita nggak ngiklanin, jadi orang nggak tahu gitu. Tapi ada, kita punya YouTube namanya Demi Bumi, dan itu udah ada beberapa konten-konten yang kalian bisa lihat di situ, kalian bisa pelajarin. Kalau di Instagram Demi Bumi itu banyak tips and tricks DIY, kayak misalnya bikin linen spray gimana. Bikin linen spray sendiri ya cuma dari alkohol, essential oil, sama air. That's it, nggak usah beli spray-spray sasetan gitu. Terus bikin untuk ngilangin noda pakai apa? Saya cuma pakai lemon, peresan lemon tuh, kulit lemon yang udah kena sisa, gini-giniin aja terus kasih air, lama-lama noda hilang. Atau pakai garam. Itu tips-tips seperti itu di Demi Bumi ada. Tips cara ngompos, tips
deodoran alami, deodoran alami tawas. Oh, saya nggak taruh sini juga. Batu tawas yang tinggal kasih air, olesin tuh deodoran alami untuk pakai pemakaian 10 tahun. Bisa dipakai selamanya soalnya itu batu gitu. Jadi kalian gak usah beli-beli yang plastik lagi, yang kimia. Jadi selain kaliannya lebih sehat tapi alamnya juga sehat. Jadi ada di Demi Bumi Shop kalau berhubungan dengan produk, ada di Demi Bumi ID kalau berhubungan dengan habit kebiasaan. Itu sih tutorial-tutorial. Bikin tempe ada di highlight demibumi.id gitu. Atau ya bisa ikut workshopnya kita, kalau misalnya kita lagi ngadain workshop gratis, online, kita suka adain workshop online juga, atau workshop yang fisik gitu sih. Kira-kira itu aja ya pertanyaannya, mungkin? Nggak ada lagi ya? Oke, thank you. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Oke, makasih banget Kak Jessica ya. Jadi sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih mulai ya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, kemasan ya agar bumi kita makin lebih baik. Ingat ya teman-teman, kita cuma punya satu bumi yang kita tempati bersama ya. Jadi kita berharap bisnis yang teman-teman lakukan ini bisa berkelanjutan sehingga alam yang kita nikmati sekarang, dunia yang kita nikmati sekarang bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Keren ya, makasih banyak.